Selamat siang, perkenalkan saya Paskalis Teguh Perkasawau, NIM 190306086 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem atau traktus digestivus, poligenital, respiratori, nervosum, dan peredaran darah dari Gallus domesticus atau ayam. Saya akan memulainya. Dimulai dari traktus digestivus. Ini merupakan sistem atau traktus digestivus pada Gallus domesticus atau pada ayam kampung. Dimulai dari rostrum atau paruh, berfungsi mengambil biji-bijian untuk ditransfer ke crop dan untuk minum. Dalam rostrum terdapat glandula salivarius atau kelenjar ludah, di mana saliva berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan penelanan melalui faring dan esofagus. Berikutnya, organ pencernaan kedua yang akan dilalui oleh makanan yaitu esofagus, berfungsi menyalurkan makanan ke dalam saluran pencernaan. Esofagus merupakan tempat yang dilewati saliva dalam jumlah sedikit yang dikeluarkan dari mulut untuk membantu menelan makanan dan melicinkan makanan sebelum diteruskan ke dalam tembolok. Esofagus berfungsi menyalurkan makanan ke tembolok. Berikutnya, organ pencernaan yang dilalui makanan adalah crop atau tembolok, berfungsi sebagai tempat untuk menampung makanan sementara sebelum diproses yang akan diproses ke dalam ventriculus. Tembolok berada di antara proventriculus dan rostrum. Bentuk tembolok seperti kantong yang merupakan pembesaran kerongkongan. Organ pencernaan berikutnya yang akan dilalui makanan adalah proventriculus, berfungsi mempersiapkan makanan sebelum sampai ke gizzard, atau tempat antrean makanan sebelum dilunakkan di dalam gizzard dan sekresi enzim. Tempat terjadi pencernaan kimiawi menghasilkan enzim pencernaan yaitu pepsin dan menghasilkan asam lambung. Organ berikutnya yaitu gizzard, berfungsi menghancurkan dan menggiling pakan atau makanan secara kasar, terutama biji-bijian yang telah dilumuri enzim pepsin. Di dalamnya terdapat bebatuan kecil yang membantu proses penggilingan makanan yang biasa disebut grit. Makanan akan diteruskan ke intestinum tenue atau usus halus yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi makanan. Terdapat beberapa enzim pada usus halus yaitu peptidase, maltose, sukrosa, dan laktosa. Usus halus atau intestinum tenue pada ayam terbagi menjadi 3 yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama yaitu duodenum. Duodenum merupakan seluruh usus yang menempel pada pankreas. Nah, di duodenum akan mensekresikan enzim tripsin, amilase, dan lipase dari pankreas serta getah empedu dari hati untuk mencerna pakan. Perkembangan duodenum apabila tidak sempurna mengakibatkan fungsi duodenum tidak optimal. Absorpsi terganggu dan dapat terjadi diare serta mengurangi produktivitas ayam. Makanan akan diteruskan ke jejunum. Jejunum berfungsi sebagai tempat penyerapan zat pakan terbesar di dalam tubuh ayam. Berikutnya akan diteruskan ke ileum, berfungsi mengabsorpsi partikel-partikel kecil dari nutrien. Setelah melewati intestinum tenue, maka organ reproduksi berikutnya akan dilalui oleh makanan atau pakan yaitu sekum atau seka, atau biasa disebut sebagai usus buntu. Berfungsi sebagai tempat pencernaan secara mikrobial untuk mencerna nutrien yang tidak diserap oleh usus halus, khususnya serat dan nitrogen. Berikutnya, setelah melewati sekum atau seka, maka makanan akan melalui rektum. Di sini terjadi proses yang hampir sama seperti di sekum, yaitu terjadi penyerapan kembali dan pembusukan.
makanan. Berikutnya organ reproduksi terakhir yang dilalui oleh makanan setelah melalui semua sistem sebelumnya, yaitu kloaka. Kloaka berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada galus-galus domestikus atau ayam kampung. Oke, demikian traktus digestivus. Sekarang saya akan melanjutkan pada traktus orogenital atau sistem orogenital atau reproduksi. Ini merupakan sistem orogenital atau reproduksi pada galus-galus domestikus berjenis kelamin betina. Organ pertama yaitu ovarium, berikutnya infundibulum, berikutnya magnum, berikutnya isthmus, kemudian uterus atau kelenjar kerabang, berikutnya terakhir yaitu vagina, kemudian akan dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur. Pembentukan telur membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Itu dapat dikatakan 24 jam secara umum. Nah, pertama dalam pembentukan telur yaitu pertama sintesis yolk terjadi di ovarium. Pada proses sintesis yolk terjadi pembentukan dari komponen-komponen yang disebut vitellogenesis yang berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintesis yolk ada dua komponen yaitu alpha dan beta lipofitellin. Secara skema, yolk berasal dari pituitary atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin, kemudian hormon estrogen akan diekskresikan untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein, asam amino, dan berada di sitoplasma hati. Kemudian hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula yolk berupa vitellogenin, itu fosfitin dan lipoprotein, lalu terbentuklah yolk. Setelah itu yolk akan dijatuhkan pada infundibulum. Ovum berada pada bagian ini sekitar kurang lebih 15 menit. Dalam infundibulum akan terjadi pembuahan oleh spermatozoa yang tadinya menetap pada perbatasan infundibulum dengan magnum. Setelah melalui infundibulum, ovum yang sudah mengalami fertilisasi selanjutnya menuju ke magnum. Berikutnya, di dalam magnum akan terjadi proses sintesis albumin. Albumin terdiri dari bahan dasar berupa DNA dan RNA yang terdapat pada nukleus. Kemudian akan disekresikan atau menghasilkan mRNA. Dari nukleus akan dikeluarkan menuju ribosom, lalu membentuk mRNA ribosomal kompleks. Kemudian RNA ribosomal kompleks akan bertemu dengan asam amino. Kemudian akan masuk ke dalam sitoplasma dari sel, yang kemudian akan menghasilkan komponen-komponen albumin, yaitu ovotransferin, ovomucoid, lisosom, ovomusin, flavoprotein, ovomakroglobulin, ovoinhibitor, dan avidin. Proses sintesis albumin membutuhkan waktu sekitar 3-5 jam. Berikutnya, setelah melalui magnum, proses pembentukan telur akan diteruskan ke isthmus. Di isthmus akan dibentuk dua membran homogen yang disebut dengan inner cell dan outer cell. Kedua membran tersebut berada di antara albumin dan kulit telur. Berikutnya, setelah melalui isthmus, maka pembentukan telur akan melalui uterus atau membran kerabang. Di dalam uterus akan terjadi sintesis kerabang. Bahan utama sintesis kerabang yaitu kalsium dan HCO3, dan untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein atau CABP yang berasal dari plasma darah yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang.
Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O, menghasilkan H2CO3, lalu diubah lagi menjadi H2CO3 dengan enzim karbonikan hibridase. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang. Hidrogen dari HCO3 dikembalikan kembali untuk digunakan lagi. Jadi bahan pembentukan kerabangnya adalah CaCO3. Nah, proses pembentukan kerabang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, berkisar 18 sampai 21 jam. Berikutnya, setelah melewati uterus, proses pembentukan telur yang terakhir setelah terbentuk kerabang yaitu melalui vagina. Vagina berfungsi melumas telur dengan pelumas yang menghindarkan telur dari gangguan mikroorganisme. Selain itu, cairan tersebut akan mempermudah telur untuk keluar melalui kloaka. Baik, demikian untuk Cactus orogenital atau sistem reproduksi pada Gallus domesticus. Sekarang saya akan lanjutkan pada sistem respiratori pada Gallus domesticus. Ini merupakan sistem respirasi dari Gallus domesticus. Dimulai dari trakea, kemudian bronkus. Di persimpangan ini terdapat yang disebut dengan strings. Di sini terdapat pulmo atau paru-paru, masing-masing yaitu pulmo bagian kanan dan pulmo bagian kiri. Di pulmo akan terjadi proses pergantian oksigen dan karbon dioksida. Demikian untuk status respiratori atau sistem respirasi. Sekarang dilanjutkan untuk sistema nervosum. Ini adalah sistema nervosum dari Gallus domesticus. Dimulai dari lobus olfactori. Kemudian ada lobus optikal. Kemudian otak besar atau cerebrum. Lalu otak kecil atau cerebellum. Kemudian medula oblongata. Demikian untuk sistem nervosum. Sekarang akan dilanjutkan untuk sistem peredaran darah pada Gallus domesticus. Ini merupakan sistem peredaran darah pada Gallus domesticus. Organ utama pada sistem peredaran darah yaitu jantung. Jantung terbagi 4 bagian, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Darah dari tubuh ayam akan dibawa melalui vena masuk ke dalam jantung. Kemudian darah akan diedarkan dalam paru-paru melalui arteri pulmonari. Kemudian akan dibersihkan atau diedarkan oksigen di dalamnya. Kemudian akan dibawa kembali oleh vena pulmo menuju jantung. Kemudian akan diedarkan kembali melalui arteri ke seluruh tubuh ayam. Baik, demikian penjelasan mengenai sistem-sistem pada Gallus domesticus dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya mohon untuk komentar dan masukannya agar apa kesalahan saya dapat kita perbaiki bersama. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.